ada dua tersangka yang dilakukan penahanan, yaitu saudara ISM, ini Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur. Kemudian yang kedua saudara ASR, jabatannya selaku Komisaris PT Raudah Eksakti Utama, sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesturi. Hingga untuk seluruhnya pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara haji ini sudah ada 4 tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Direktur Penyidikan Bapak Ahmad Taufik Hussein, yang kami hormati dan selalu banggakan kawan-kawan jurnalis yang terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi, yang tentunya tidak kenal lelah, tidak kenal waktu, sehari-hari bersama KPK. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan update atau perkembangan perkara terkait dengan kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Di mana dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan update terkait dengan penahanan terhadap 2 orang tersangka. Baik, untuk selengkapnya secara utuh seperti apa peran dari para tersangka dan juga penahanannya, kepada Pak Direktur, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan jurnalis yang masih setia di ruangan. Yang terhormat Jubir KPK Mas Budi. Baik, untuk hari ini kita akan lakukan penyampaian update terkait penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan penyelenggaraan haji tahun 2023-2024 terkait dengan kegiatan pembagian kuota haji. Jadi ini merupakan update pengembangan penyidikan dari kegiatan penyidikan perkara induk yang sudah ditetapkan terlebih dahulu 2 tersangka ya, yaitu saudara YQ dan IAA. Jadi pada hari ini untuk pengembangan perkaranya, tim penyidik sudah melakukan penetapan 2 orang tersangka lagi dari pihak swasta dan hari ini kita lakukan penahanan. Secara lengkap kami sampaikan bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Juni, Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penahanan tersangka 2 orang dalam perkara pembagian kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Jadi pada perkara pengembangan kali ini ada 2 tersangka yang dilakukan penahanan, yaitu saudara ISM, ini Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur. Kemudian yang kedua saudara ASR, jabatannya selaku Komisaris PT Raudah Eksakti Utama, sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesturi. Hingga untuk seluruhnya pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara haji ini sudah ada 4 tersangka. Tersangka ISM dan ASR dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama sejak tanggal 8 Juni 2026 sampai dengan 27 Juni 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Gedung Merah Putih KPK. Untuk kronologis perkaranya, bagaimana mungkin rekan-rekan jurnalis sudah mengikuti perkembangan perkara ini sejak awal. Namun untuk yang pihak ditetapkan dari sisi swasta, kali ini saya akan secara singkat untuk menyampaikan konstruksinya ya. Jadi dalam lanjutan penanganan perkara ini, tim penyidik menemukan adanya peran aktif para tersangka dalam pengaturan pengisian kuota haji khusus yang tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta adanya pemberian sejumlah uang kepada pejabat di Kemenak. Tersangka ISM dan ASR bersama-sama dengan FHM selaku Dewan Pembina Forum 1 serta pihak lainnya melakukan beberapa pertemuan-pertemuan dengan saudara YCQ dan IAA
dengan maksud untuk meminta tambahan kuota haji khusus yang melebihi ketentuan disebutkan dalam undang-undang, yaitu melebihi dari 8%. Hingga dalam prosesnya kemudian bagaimana kita ketahui bersama, dilakukan pembagian kuota haji reguler dan haji khusus dengan skema 50-50, kuota tambahan, kuota haji khusus. Selanjutnya kedua tersangka ISM dan ASR bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama pembicaraan kita dengan mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi yang terafiliasi dengan PT Makassar Toraja atau Maktur dan NRA Group atau Asosiasi Kesturi, sehingga memperoleh kuota haji khusus tambahan termasuk kuota haji dengan skema percepatan keberangkatan atau dengan yang kita sebut istilah T0, di tanpa antri, langsung daftar, langsung berangkat di hari di tahun 2024. Kemudian tersangka ISM ini diduga memberikan sejumlah uang kepada beberapa pihak, diantaranya saudara IAA sebesar 30.000 USD, kemudian untuk saudara HL selaku Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh PHU sebesar 5.000 USD dan 16.000 Saudi Arabia Riyal. Dan untuk saudara RFA, selaku Kasubdit Perizinan, Akreditasi dan Bina Haji Khusus sebesar 10.000 USD. Atas perbuatannya, PT Makassar Toraja atau Maktur memperoleh keuntungan tidak sah atau illegal gain pada tahun 2024 setidaknya mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Sedangkan untuk tersangka ASR diduga memberikan sejumlah uang kepada IAA sebesar 406.000 US dollar, dan atas pemberian itu ada sekitar 8 PHK penyelenggara ibadah haji khusus atau travel ya sering disebut yang terafiliasi dengan tersangka ASR. Jadi tadi ada Kesturi, ada NRA Group, itu memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 tidak-tidaknya sekitar 40,8 miliar rupiah. Nah, penerimaan sejumlah uang oleh IAA dan HL dari para tersangka ini diduga sebagai representasi dari saudara YCQ, selaku Menteri Agama pada saat itu. Bahwa atas perbuatannya, saudara ISM dan saudara ASR ini dipersangkakan telah melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang 3199 untuk pasal 18 Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jadi ini masih menggunakan KUHP lama karena memang dimulainya penyidikan untuk perkara haji sendiri itu dimulai sebelum berlakunya undang-undang KUHP dan KUHP yang baru, jadi 25. Dan itu pun nanti ketika di jalannya persidangan atau di proses penuntutan dialternatifkan dengan pasal 603 atau pasal 604 Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang Hukum Pidana untuk pasal 20 huruf C Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini untuk yang persangkaan yang mengikuti KUHP yang baru. Jadi begitu untuk kronologis terkait dengan peran-peran yang khususnya 2 orang tersangka yang saat ini dilakukan penahanan untuk perkara haji. Kemudian kami sampaikan juga bahwa untuk penanganan perkara haji ini progresnya sangat positif untuk penyidikan perkara haji itu sendiri. Ini sebagai langkah strategis juga KPK dalam melakukan penyidikan agar perkara ini dapat segera dilimpahkan ke tahap penuntutan. Sehingga KPK berharap masyarakat bisa mengikuti dan mencermati setiap fakta yang muncul dalam persidangan nantinya secara lengkap. Kemudian dalam penanganan perkara ini juga kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan publik yang tinggi. Perkara ini juga menjadi pengingat bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab
penyelenggara negara, tapi juga seluruh pihak yang berinteraksi dengan sektor publik dan sektor swasta. KPK juga mengingatkan bahwa pihak swasta merupakan mitra penting dalam membangun ekosistem penyelenggaraan ibadah haji yang berintegritas. Karena itu setiap pihak yang terlibat harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi dan akuntabilitas, serta tidak mengorbankan kepentingan masyarakat demi keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu. Ini sebagaimana kita ketahui karena penyelenggaraan haji ini adalah melibatkan seluruh elemen, seluruh masyarakat, sehingga memang hak-hak masyarakat dalam menjalankan ibadah dan ritual keagamaan perlu kita dukung dan dipastikan prosesnya berjalan dengan benar. Oleh karena itu, kepercayaan publik terhadap tata kelola penyelenggaraan haji merupakan aset yang harus dijaga bersama oleh seluruh pihak terkait. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin teman-teman juga sudah banyak mengetahui untuk substansi perkaranya. Nanti pertanyaan cukup sedikit ya kira. Mungkin segitu ya Pak Jubir. Saya kembalikan dulu ke Mas Budi, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direktur yang telah menjelaskan secara lengkap dan utuh bagaimana konstruksi perkara dan juga pihak-pihak yang dilakukan penahanan pada hari ini, yaitu Saudara ISM dan Saudara ASR yang dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 8 sampai dengan 27 Juni 2026. Termasuk bagaimana peran-peran dari para tersangka pada saat inisiatif awal pengaturan diskresi pembagian kuota haji, pengisian kuota hingga illegal gain yang didapatkan oleh para pihak terkait. Baik teman-teman media, kita akan buka sesi tanya jawab. Sesi 1 terkait dengan perkara ini. Kita buka. 1 ada Mbak Satya, 2 sisi kiri ada Mas Rehan, tengah ada Mas Rio. Lengkap, silakan Mbak Satya dari VOI. Selamat malam Pak Taufik, Mas Budi. Saya mau menyoroti soal maktur di dalam kasus ini. Ini kan direktur operasionalnya ini seakan-akan kan hanya sebagai pelaku yang melakukan transaksi gitu. Sementara otaknya si direktur pemilik maktur itu udah jelas dia melakukan pertemuan, dia aktif dan segala macam. Bahkan maktur dan yang haji forum 1 tuh juga dapat keuntungan dan segala macam. Ini kenapa sih KPK kok kayaknya menahan gitu si FHM ini? Apakah memang buktinya tidak cukup atau seperti apa? Karena kalau misalnya disebut tidak ada pemberian langsung atau semacam itu, secara logikanya kan nggak mungkin dia memberikan secara langsung gitu. Itu pertanyaannya yang pertama. Terus yang kedua, FHM ini juga sempat akan dipanggil, tapi dia ternyata sedang di luar negeri di Arab Saudi menjalankan ibadah haji. Nah ini kapan pemanggilan pastinya gitu? Apalagi ini udah terang banget nih si FHM ini perannya di dalam kasus korupsi kuota haji ini gitu. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. 2 poin dari Mbak Satya soal Saudara FHM dari Maktur. Kita ke Mas Rehan, Tempo silakan. Tes. Selamat malam Pak Taufik, Mas Budi. Malam. Saya Rehan dari Tempo Pak. Mau menanyakan soal perkembangan pengusutan aliran uang 1 juta US dollar ke Pansus Haji. Ini kan Asrul ini kan, si ASR ini kan sempat melakukan pertemuan juga dengan Alex gitu. Nah, dan di situ kan ada pembahasan juga terkait uang pengkondisian kalau nggak salah dengan sejumlah stafnya si Nusron Wahid ketika dia menjabat sebagai Ketua Pansus Haji, yaitu Zainal Abidin. Nah ini sampai sekarang ini perkembangan pengusutannya itu seperti apa ya Pak? Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih. Baik, 1 poin dari Mas Rehan terkait dengan dugaan aliran uang kepada Pansus di DPR. Kita ke tengah ada Mas Rio, silakan ya, Mas Rio. Malam Pak Taufik, Mas Budi. 2 pertanyaan aja. Tadi kan disebut soal pertemuan forum 1 ya, terus juga kan 2 orang ini ikut terlibat dalam forum tersebut gitu dan memberi uang. Pertanyaannya, yang kasih uang ini tuh sejauh ini dari penelusuran KPK udah ada berapa orang sih? Kan nggak mungkin cuma 2 orang itu aja kan yang memberikan uang kepada pihak-pihak di Kemenak gitu. Terus yang kedua, hampir mirip sama pertanyaan tadi.
Kak Sasya gitu. Itu kan direktur operasional Maktur ngasih uang gitu. Dan dalam beberapa kasus-kasus KPK kan gak mungkin seorang direktur itu ngasih uang tanpa pengetahuan pemiliknya gitu, alias FHM atau Puhat. Nah itu kok pemiliknya belum ditetapin juga sebagai tersangka gitu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rio. Sama dengan pertanyaan Mbak Sasya. Pak Dir, monggo ada 3 penanya, 5 poin. Rupanya masih panjang juga pertanyaannya. Kalau sudah berkali-kali nih, Mbak Tasya juga sering. Baik, yang pertama terkait Maktur, tersangka ISM ini memang jabatannya direktur operasional ya, jadi yang mengetahui proses dari pendaftaran jemaah haji khusus di Maktur dan operasional lainnya sampai ke akomodasi dan termasuk kemudian ketika pengurusan penambahan kuota haji khusus di tahun 2024. Memang di pertemuan si tersangka SM ini ada bersama dengan tadi yang disampaikan oleh Mbak Tasya dan Mas Rio ya, ada pemiliknya itu saudara FHM. Jadi memang untuk peran-perannya tersangka ISM ini sudah dipetakan oleh penyidik dan sudah dilakukan pembahasan, kemudian disampaikan, dilaporkan di forum expose bahwa itulah yang memang sementara kita tetapkan untuk klaster-klaster si pihak swasta yang memang perannya ada dan bukti pemberian uangnya ada. Nah, apakah nanti untuk di belakang pihak-pihak ini tadi seperti dikatakan saudara ISM ya, itu kan hanya direktur operasional, pasti di belakangnya juga ada pemiliknya. Kita akan laporkan lagi perkembangan penyidikannya, kemudian untuk peran-perannya seperti apa tadi, ini akan melihat tim penyidik yang sudah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap saksi maupun tersangka yang saat ini juga lagi diperiksa. Nah, dari keterangan-keterangan nanti, apakah peran FHM atau si pemilik Maktur ini juga dapat dikategorikan bersama-sama atau mengetahui, nah itu yang sedang didalami. Tetapi memang ini masih terus bergulir. Walaupun baru keempat tersangka ini, tetapi kami pastikan di proses penyidikannya pun sedang berjalan. Apakah nanti dipertimbangkan untuk penetapan tersangka berikutnya. Tetapi tadi ada pertanyaan juga terkait yang masih di forum 1, itu kan ada pemberian-pemberian. Sebetulnya di konfes sebelumnya kan sudah dijelaskan ya di forum 1 itu, bahkan juga ada yang beredar foto-foto yang di media itu. Memang ada beberapa pihak yang juga hadir di pertemuan saat itu. Nah, apakah pemberian tadi pemberian uang ya kepada siapa saja itu juga jadi temuan fakta di dalam proses penyidikan. Tetapi apakah nanti, karena selain ada pemberian uang kan harus dibuktikan lagi oleh penyidik, diperkuat apakah uang itu terkait nanti di proses penambahan kuotanya. Apakah uang ini, apakah ini terkait dengan penambahan kuota yang sedang diupayakan. Nah, itu yang sedang didalami oleh tim penyidik, sehingga nanti ketika itu ditemukan dalam proses lanjutan pemeriksaan, ya juga pasti kita akan kembangkan untuk penetapan tersangka berikutnya. Ini saya campur aduk ya tadi dari Mas Rio karena ada irisan dari pertanyaannya. Kemudian kembali ke Mbak Tasya, untuk saksi FHM, kapan dipanggil lagi? Ya betul bahwa kemarin sudah dijadwalkan untuk minggu kemarin itu ada pemanggilan terhadap yang bersangkutan, tetapi kemudian ada surat balasan bahwa yang bersangkutan berada di posisinya di luar negeri, sehingga kita akan reschedule untuk kegiatan pemeriksaannya. Dipastikan dalam minggu-minggu ini, karena memang kita ketahui kan penyelenggaraan ibadah haji sudah mulai selesai ya, sudah ada beberapa kelompok yang sudah kembali. Dan kita upayakan memang tetap kita akan lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Pak Tasya sudah, ini termasuk dari Mas Rio tadi ya. Kemudian yang berikutnya dari Mas Rehan. Nah, ini aliran uang yang 1 juta. Kita sudah sampaikan di pengembangan update sebelumnya juga bahwa betul ini 1 juta US dollar. Ini memang bahkan ini adalah ada bagian dalam 1 juta dolar ini yang pemberian dari tersangka yang ASL. Jadi yang sebesar 406.000 US dollar itu tadi adalah sebagian kecil dari 1 juta US dollar. Artinya ini sudah firm tadi
hasil pemeriksaan penyidik ketika memang ada uang pemberian uang itu terkait apa. Nah ini kan sudah jelas salah satu yang tersangka tadi. Nah seperti itu. Apakah tadi ada tersangka lain yang juga memberi, kemudian ini masih digali lagi oleh tim penyidik. Pemberian itu terkait yang mana, untuk apakah untuk penambahan ataukah untuk mempercepat proses T0-nya, itu yang akan dikembangkan lagi. Sehingga nanti ya memang masih akan berkembang untuk proses penyidikannya. Tapi kemudian untuk fakta yang 1 juta US dollar itu, sebagaimana kita sudah sampaikan, memang betul itu dipersiapkan untuk tim pansus, tapi kemudian belum tercapai. Artinya sudah ada niatan, tapi kemudian dari pihak pansus belum terjadi serah terimanya. Dan pihak yang kemarin terlibat sudah kami sampaikan ada saksi ZA. Apakah ada pihak lain yang mungkin mengetahui peristiwa ini? Kita sudah dalami. Artinya pihak yang mengetahui pun juga sudah kita lakukan pemeriksaan yang mengetahui pihak dari 1 juta US dollar ini. Kenapa kemudian dari pihak pansus tidak lakukan pemeriksaan? Nah itu juga menunggu perkembangan dari tim penyidik yang sedang berkoordinasi dengan tim JPU. Karena memang ini belum sampai ke pansus, apakah nanti itu dibutuhkan untuk pembuktiannya? Artinya kan belum sampai gitu ya. Sehingga kemudian pertimbangan apakah harus pansus diperiksa atau tidak, itu kami kembalikan lagi ke tim penyidik dan tim JPU nanti. Tapi kami pastikan ketika itu memang dibutuhkan untuk kekuatan pembuktian ya kami pasti akan lakukan pemeriksaan.